Hai teman-teman, para misionaris masa kini. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk merenungkan bagaimana kita memahami kitab suci sebagai sabda hidup yang diwartakan oleh misionaris. Pertama-tama, kita perlu mengerti bagaimana kitab suci adalah sabda yang hidup. Perlu kita pahami bahwa kitab suci bukan sekedar buku, bukan hanya merupakan kumpulan tulisan dari masa lalu. Kitab suci juga bukan sekedar kata-kata yang mati. Kitab suci itu hidup karena berpusat pada Yesus, Sang Sabda Kehidupan. Serta kitab suci memiliki daya yang menghidupkan bagi para pembacanya. Kitab suci memiliki daya yang luar biasa karena merupakan pewahyuan Allah. Kita perlu mengerti terlebih dahulu apa itu pewahyuan. Pewahyuan atau revelation adalah inisiatif Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Allah mewahyukan diri melalui sabdanya yang diterima oleh para bapa bangsa dan para nabi. Hingga pada kepenuhan masa, Sang Sabda itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dialah Yesus Kristus, Sang kepenuhan wahyu Allah. Dari sini kita memahami bahwa kitab suci merupakan kristalisasi dari kesaksian atas pewahyuan Allah ini. Berbicara mengenai kitab suci sebagai sebuah buku seperti yang kita terima hingga saat ini, kita tidak bisa melepaskannya dari pembahasan tentang kanon kitab suci. Kitab-kitab yang ada dalam kitab suci kita itu terkumpul sebagai sebuah kanon. Meskipun demikian, kanon bukanlah sekedar susunan kitab-kitab yang diterima oleh gereja. Kanon bukanlah sekedar daftar. Yang lebih penting adalah memahami bahwa kanon adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus, Allah yang hidup bersama manusia, adalah kanon yang menjadi ukuran dari kitab suci dan tradisi gereja. Jadi kalau kita melihat gambar di samping yang menunjukkan daftar susunan kitab-kitab yang ada dalam kitab suci gereja Katolik, kita tahu bahwa daftar tersebut merupakan pewahyuan Allah yang diterima oleh gereja yang mengantarkan seluruh umat beriman untuk mengenali siapakah Yesus secara menyeluruh. Sekarang mari kita melihat keterkaitan antara hakikat misionaris dan karya pewartaan Injil. Sudah kita ketahui bersama bahwa misionaris adalah utusan. Seperti para rasul, semua umat Katolik mendapatkan perutusan untuk mewartakan Injil atau kabar gembira yang tidak lain adalah Yesus sendiri kepada semua orang. Dalam pemahaman ini, berarti semua umat Katolik adalah misionaris. Sebab semuanya mendapatkan tugas perutusan yang sama, yakni untuk mewartakan Yesus kepada seluruh dunia. Lantas kita masuk pada satu pertanyaan yang mendasar. Yesus yang manakah yang kita wartakan? Menanggapi pertanyaan ini, kita bisa mendapatkan satu jawaban yang pasti, yakni bahwa Yesus yang kita wartakan adalah Yesus yang kita kenal dalam pewahyuan Allah, yang salah satunya kita bisa menemukannya lewat kitab suci. Dari keterkaitan tadi, kita diantarkan pada nasihat dan permenungan Santo Hieronymus yang dengan tegas mengingatkan kita bahwa mengabaikan kitab suci sama dengan mengabaikan Kristus sendiri. Permenungan ini menyadarkan kita bahwa tidak mungkin kita dapat mewartakan Yesus tanpa kitab suci. Tidak mungkin kita menjadi misionaris bila kita tidak pernah membaca dan merenungkan kitab suci.
Kitab suci akan menjadi sabda yang hidup bila diwartakan. Sebaliknya, kitab suci hanya akan menjadi penghias rak-rak buku dan bangku-bangku gereja bila tidak pernah dibaca dan diwartakan dalam kehidupan. Mewartakan kitab suci itu bukan sekedar mewartakan kata-kata. Kita semua mendapat panggilan untuk mewartakan Injil, di mana kita ketahui bersama Injil adalah kabar gembira, dan kabar gembira itu ialah Yesus sendiri. Dengan demikian, mewartakan Injil berarti menjadi saksi Yesus. Dan bersaksi tentang Yesus berarti kita menyaksikan segala pengajaran dan perbuatan-perbuatan besarnya. Dalam hal ini, bersaksi bukan sekedar melalui kata-kata. Kata-kata memang kuat dan memiliki daya, akan tetapi dapat menjadi kosong bila tidak mewujud dalam perbuatan. Oleh karena itu, teman-teman, para misionaris masa kini, kita perlu menyadari bahwa kesaksian yang paling memiliki daya adalah kesaksian hidup. Yesus sendiri melakukan apa yang Ia ajarkan. Ia mengajarkan kita tentang kasih, bagaimana mengasihi Allah dan sesama manusia. Dan kita ketahui bersama bahwa tidak ada contoh yang lebih baik selain Yesus sendiri untuk menggambarkan betapa besar Ia mengasihi Allah dan manusia. Perintah ini menjadi nyata dalam diri Yesus, di mana Ia mengasihi Allah lewat ketaatannya dan mengasihi manusia melalui pengorbanannya. Maka kita sekalian yang mendapatkan perutusan untuk bersaksi tentang Yesus, berarti kita mendapatkan panggilan untuk mengikuti jejaknya, imitatio Christi. Kita menjadikan Kristus sebagai model kehidupan kita. Kita berusaha mengikuti Kristus dalam setiap keseharian kita. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa menjadi misionaris itu berarti hidup seturut dengan firman Tuhan. Kehidupan seorang misionaris tidak bisa dilepaskan dari kitab suci. Kesaksian misionaris selalu bersumber dari kitab suci. Kitab suci diwartakan oleh misionaris dengan menjadikan hidupnya pelaku firman Tuhan. Hidup yang seturut dengan firman Tuhan berarti menjadikan sabda Yesus itu sebagai intisari dari setiap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Sebagai penutup dari permenungan ini, sekarang marilah kita melihat hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjadi misionaris yang dijiwai oleh sabda Tuhan. Yang pertama, kita perlu memiliki kebiasaan untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Dalam hal ini kita perlu membangun komitmen untuk menyediakan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Selain itu, kita juga perlu memiliki tekad yang kuat untuk mau membaca kitab suci dari awal hingga akhir, sehingga kita mendapatkan pemahaman akan pewahyuan Kristus secara menyeluruh. Yang kedua, kita perlu menghormati kitab suci bukan hanya sebagai sebuah daftar buku yang berisi kata-kata mati, melainkan sebagai warisan dari Yesus sendiri yang mengajarkan para pengikutnya untuk mengasihi Allah dan sesama. Dengan demikian, kitab suci kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Yang ketiga, kita perlu mulai terlibat dalam karya pelayanan sabda Tuhan, baik itu sebagai lektor dan pemazmur dalam liturgi, ataupun juga dalam pengajaran iman dan perkumpulan doa. Yang terakhir, keempat, kita perlu mengembangkan sabda Tuhan dalam kitab suci melalui perkataan dan tindakan kita sehari-hari. Dengan melakukan keempat hal ini, tentunya kita semua berusaha dari hari ke hari menjadi semakin layak untuk disebut sebagai misionaris sabda Tuhan.